dalam keadaan yang sehat ya. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk. Hari ini tanggal berapa ya Kak? Tanggal 24 April 2022. Nah, nama minggu kita adalah Minggu Quasimodo Beniki dengan temanya adalah mengikut Tuhan keputusanku. Ya. Nah, adik-adik, hari ini juga ada yang spesial, yaitu hari penutupan Parahel Sekolah Minggu. Untuk adik-adik yang beribadah di rumah bisa mengikuti ibadah yang ini ya. Karena ada juga yang beribadah di gereja ya Kak. Iya. Oke, semuanya dalam keadaan sukacita? Tentu dong. Iya betul. Kalau sukacita berarti harus bangkit berdiri nih Kak. Ya, yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Kita mau bersyukur, bersukacita bahwa hari ini Tuhan boleh pertemukan kita dengan Parahel lagi. Iya, Ya Kak? iya, Yuk betul. adik-adik semuanya bangkit Yuk, berdiri. semangat yuk, bangkit yuk berdiri. Ya, kita angkat pujian ya. Ku masuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Oh, jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Kita angkat menjadi satu kali lagi. Dengan lebih semangat ya Kak. Iya, tentu dong. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Jadi rangkanku, jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Oh, jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitanmu kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita membaca epistel. Epistel kita pada minggu ini ada di kitab Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Yuk, Alkitabnya disiapkan ya. Kak Adet ulang. Epistel kita pada minggu ini ada di Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Nanti Kak Adet dan Kak Ania akan membaca secara bergantian. Yang di ayat ke-40 kita baca bersama-sama ya. Kak Adet mulai ya di ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ayat 35. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong,
yang tumbuh mekar seperti pohon ara Libanon. 36, ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. 38, tetapi pendurhaka-durhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40 kita baca bersama-sama. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan lagu pujian atau kor virtual yang dibawakan oleh adik-adik dari Sekolah Minggu kelas kecil. kelas Daud, apalagi Kak Joshua Joshua dan Samuel. Nah, jadi adik-adik ini mempersembahkan lagu untuk penutupan Parheheon. Yuk, kita dengarkan bersama-sama ya. Lagunya judulnya adalah Marta Tahua Manuki yang diambil dari buku RD Sekolah Minggu nomor 1. Jadi lagunya tuh tentang Mengajak anak-anak sekolah minggu untuk datang ke gereja. Iya, sama dengan Parheon ini supaya anak-anak bangkit, bangun atau semangat lagi ya Kak untuk Iya, sekolah minggu. betul. Mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka ya Kak. Iya, Kak, Udah kangen kangen, ya. Betul sekali. Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Iya. Kor virtual anak sekolah minggu kelas kecil. Semoga pujian kami dapat memberikan semangat kita semua untuk tetap memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya, Kak. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi apa ya, Kak? Yesus sayang padaku. Iya, padaku, pada Kak Ange, dan Pada juga semua. semua anak-anak.
Yuk kita nyanyi bersama-sama ya, sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sihar Nainggolan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik semua, anak sekolah minggu HKBP Kebon Jeruk. Kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai ayat 28. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali tentang Yakub, di mana Yakub adalah anak Ishak dan saudaranya Esau. Firman Tuhan ini memberitakan kepada kita semua, khususnya adik-adik kami sekolah minggu, peristiwa ketika Yakub bergumul dengan seorang yang dikatakan adalah Tuhan. Ketika Yakub dalam perjalanannya untuk kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun dia dalam perantauan dan di kampung tulangnya Laban. Diceritakan ketika Yakub menerima berkat sebagai hak kesulungan dari ayahnya Ishak, sesuai dengan Kejadian pasal 27. Dalam
peristiwa ini Yakub sebenarnya tidak memiliki hak menerima berkat dari Ishak sebagai orang tuanya, sebagai anak sulung. Yang sesungguhnya Esau lah yang menerima berkat sebagai hak kesulungan. Tetapi Yakub seorang yang cerdik, ya. Sementara Esau saudaranya orang yang masa bodoh. Jadi kecerdikan atau hikmat dari Tuhan diterima oleh Yakub ketika itu, sehingga dia dengan caranya sendiri melakukan usaha untuk menerima berkat hak kesulungan dari ayahnya Ishak dengan menyamar sebagai Esau, dan dia telah menerima berkat itu. Setelah itu Esau, saudara, yang mengetahui perbuatan Yakub yang telah mengambil hak kesulungan Esau, marah dan hendak membunuh Yakub. Tapi Yakub ketika itu melarikan diri ke kampung tulangnya Laban, dan di sanalah dia lama bekerja di tempat tulangnya si Laban, dan akhirnya dia menikah dengan anak tulangnya dan memperoleh keturunan. Ternyata Yakub di sini merasa bersalah. Dia merasa tidak nyaman hidupnya karena telah menipu orang tuanya, begitu juga sekaligus menipu Esau abangnya, dan dia berencana kembali ke kampung halamannya untuk bertemu saudaranya. Dan di tengah jalan dia telah bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu dikatakan itu adalah utusan Tuhan, dan mereka bergumul di tempat itu, bergumul mereka. Dan disinilah jelas kejujuran seorang Yakub ketika dia bergumul dan dia memenangkan pergumulan itu. Sekalipun dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini bahwa sendi pangkal paha Yakub telah terpelecok atau patah sehingga dia berjalan pincang, tetapi berkat kesungguhan Yakub untuk menerima berkat dari Tuhan, dia tidak melepaskan pergumulannya. Dia tetap bergumul dengan Tuhan pada saat itu, sampai dia mengatakan bahwa Yakub tidak akan melepaskan pergumulannya sebelum dia diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, melalui kabar baik ini dikatakan bahwa Yakub ternyata telah menerima berkat Tuhan karena kesungguhannya, adik-adik kami, untuk tetap diberkati oleh Tuhan. Dan sekalipun sendi pangkal pahanya sudah terpelecok, tapi dia selalu bertahan, bergumul dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bertanya kepada dia, siapa namamu? Dan dia mengaku, namaku Yakub. Ini sebuah bentuk kejujuran seorang Yakub, adik-adik kami. Dia mengaku benar, menyatakan identitasnya yang sebenarnya. Dia berkata, saya Yakub. Artinya pada saat itu Yakub merasakan bahwa dia berdosa kepada orang tuanya dan kepada saudaranya Esau, dan hendak meminta pengampunan dosa. Dengan berkat kejujurannya, dia sungguh dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Itulah
kita lihat di sini adik-adik kami semua dalam pergumulannya akhirnya Tuhan memberkati Yakub karena dia memenangkan pergumulan. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, kok Tuhan bisa dikalahkan oleh Yakub dalam pergumulan? Kan Tuhan itu maha kuasa. Masa Tuhan bisa kalah dengan Yakub dalam pergumulan? Sebenarnya adik-adik kami, pergumulan Yakub dengan Tuhan di sini tidak semata-mata secara fisik, ya. Ya, tidak semata fisik, tapi dalam peristiwa ini bahwa di sini dijelaskan bahwa Yakub benar-benar menyatakan pengakuan bahwa dia adalah bersalah kepada orang tuanya dan kepada saudaranya, dan menunjukkan kejujurannya yang sebenarnya ketika dia mengatakan namanya Yakub. Dan disinilah Tuhan akhirnya tidak lagi memberikan hukuman atas perbuatan Yakub, tapi sebaliknya Tuhan memberkati Yakub karena Tuhan tidak marah lagi kepada Yakub. Inilah bentuk kemenangan Yakub dalam pergumulan dengan Tuhan, sehingga Tuhan dikatakan telah memberikan berkat kepada Yakub dan Yakub memenangkan pergumulan itu secara rohani. Adik-adik kami semua, apa yang mau dikatakan dalam firman Tuhan ini? Setelah Yakub menang dalam pergumulan, akhirnya namanya diganti menjadi Israel, satu nama yang menunjukkan bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel. Inilah hadiah terbesar buat Yakub. Saudara-saudara, adik-adik kami semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu, kiranya firman Tuhan ini hendak mengajarkan kepada adik-adik kami sekolah minggu, mari jangan pernah menyimpan dan jangan pernah tidak mengaku segala kesalahan atau dosa-dosa. Tapi ketika kita menyadari bahwa itu dosa, itu salah, datanglah kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Karena bagi yang menyimpan kesalahan atau merahasiakan dosa, bagi Tuhan itu akan terang benderang, tidak ada yang rahasia. Bagi Tuhan semua apa yang terjadi dalam perbuatan manusia. Saudara-saudara, adik kami semua, akhirnya kita sebagai orang-orang Kristen hendaklah menjauhkan segala dosa kesalahan kita dan mau meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang boleh mengampuni segala dosa kita. Dan hiduplah dalam kejujuran, hiduplah dalam kesungguhan sesuai dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberikan kita kehidupan yang selalu hidup dalam kejujuran, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman-Mu yang kami dengarkan, seperti kisah seorang Yakub yang memenangkan pergumulan kepada Tuhan, dan dia menerima berkat daripada Tuhan, dan akhirnya namanya diganti dengan Israel, satu nama yang indah, satu nama bangsa yang telah diberkati oleh Tuhan. Berkati kami pada ibadah sekolah minggu hari ini, berkati juga penutupan parheheon sekolah minggu yang dilaksanakan di gereja KBP Kebun Jeruk. Kiranya semua anak sekolah minggu dapat diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya.
Wah, bagus sekali ya Kak. Mengikut Yesus adalah Keputusanku. kira-kira berat nggak ya Kak untuk mengikut Yesus itu? Berat sih, Berat ya? tapi kita harus taat, kita Betul harus tetap sekali. ikut ya. Betul, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih Betul, dahulu, Kak. apalagi baru merayakan Jumat Agung Ya, Kak. betul. Wah, Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Jadi mari kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan kita, Ya, ya Kak. betul. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, kita akan angkat pujian mengikut Yesus keputusanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.